yang marah saya joget di TikTok, Cikimai. Saya joget di TikTok, Cikimai. Memaki teman-teman. Ini dia memaki loh. Cukimai ini bahasa kami Sulawesi ini maaf ya, bahaya itu. Bisa dibilang mamaknya dikentot mamanya itu. Main-main atlet pot ya. Dan menang bukan kalah gitu, menang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Tayang Viral. Di video kali ini saya akan mereaction tentang pertandingan antara Randy Pangalila dan KKJ. Bagaimana kelanjutannya? Simak dengan reaction kami. Ini 1000% yakin. Kenapa? Alright. Sejujurnya betul tadi yang dibilang sama lo, bro. Randy Pangalila 100 dan sampai 1000% yakin atas kemenangannya pada saat akan melawan KKJ nanti pada tanggal 22 Juni. Gue selebritis. Gue bertarung 2 kali di MMA. No headguard. Walaupun dia selebritis, dia pernah menjuarai bertarung di MMA sebanyak 2 kali dan itu menang. No shin guard. Pro fight. Dan honestly sekarang kalau gue mau fight lagi, gue mau lawan selebriti. Nah, jadi dia akan melawan KKJ ya, dan ditanya kenapa selama ini tidak bertanding lagi, karena tidak ada artis atau selebriti yang bisa melawan atlet ini guys, atau si Randy Pangalila ini. Siapa? Nobody wants to fight me, man, in celebrity world. So, Iya, dia tidak ada yang akan dia tandingi di dunia selebriti, teman-teman ya. Tidak ada memang. Cuma Randy Pangalila yang atlet selebriti juga artis ya, MMA. if I want to fight again, ya gue harus bertemu dengan yang memang atlet. Which is Dan katanya dia harus bertemu, memang kalau bertanding harus bertemu dengan atlet, bukan selebriti. di sini memang why I want to fight KJ. Dan dia menilai KJ memang betul-betul lawannya. Ya jelas, dia adalah seorang atlet yang berbakat, juara di PON, dan juga Nah, dia adalah seorang artis yang berbakat, juara di PON lagi. sekarang dia sudah menjadi selebriti. Ya gantian. Dan sekarang sudah menjadi selebriti. Jadi memang pas lawan dengan Randy Pangalila ini, teman-teman. Ya selebriti on a gram, right? Jadi menurut lo KKJ sekarang lebih ke selebgram atau atlet? Nah, diadu domba lagi ya. Jadi bagaimana menurut kamu, KKJ ini lebih ke selebriti, selebgram atau atlet? Pertanyaan yang menjebak, teman-teman. Oh enggak dong, maksud gue bukan begitu. Oke. So that's not what I mean. I mean dia memang seorang atlet yang sekarang masuk ke dalam dunia selebriti juga. Nah, dia adalah seorang artis yang sekarang sudah masuk di dunia selebriti juga. Memang kata-kata Randy Pangalila ini, dia istilahnya tahu mana pertanyaan jebakan, menyudutkan. Dia betul-betul tahu ya. Okay, so if I wanna fight, I have to fight him. Because who else? Kalau misalnya aku mau Dan dia akan fight tetap dengan KKJ di tanggal 22 Juni nanti. tantang selebriti yang beneran selebriti, gak ada yang mau. Ya. Gak ada yang mau ini aja. Ya, memang betul teman-teman, tidak ada yang mau, karena mereka sudah tahu background ya dari Randy Pangalila ini, teman-teman. Orang ini, teman-teman ya, Randy Pangalila ini, dia pernah tidak makan nasi selama 1 tahun. Anda bisa bayangkan itu, selama itu dia makan yang namanya sayur-sayur, teman-teman. Yang mau kayak kalau aku selalu bilang gini, aku mau main cantik, aku mau main Anda bisa bayangkan tidak makan nasi 1 tahun itu seperti apa, teman-teman. Dan memang itu bentuk dari diet, bukan diet sih, latihannya. bagus. Soal bagaimana hasilnya di atas arena, Dan dia berlatih betul-betul, teman-teman. Dia berlatih betul-betul untuk mencapai atletnya ini. Anda lihat sendiri di YouTube-nya Randy Pangalila ya. Jadi betul-betul memang dia berlatih selama 2 tahun. aku nggak bisa tentukan. Yang pasti aku akan terus bermain cantik. Memang jika ada bukaan,
ada opportunity aku akan ambil, tapi kalau memang tidak, Dan Anda bisa bayangkan tidak makan nasi selama 1 tahun, artinya tidak ada sumber karbohidrat yang masuk dalam badannya, tubuhnya. aku tidak akan kejar untuk kayak ya sesumbar, oh aku akan KO di ronde 1, aku akan menang KO di ronde. Dan orang ini tidak sombong teman-teman, dia tetap rendah hati ya. Kami kenal Randy Pangalila ini dari dulu ya, mulai dari dia dari artis. I think, man, that's just like, itu adalah Dia tetap orang yang rendah hati teman-teman, tetap rendah hati orang ini. war yang menurut saya tidak ada dasar otentiknya. Kayak atas dasar apa kalau misalnya gue mau bilang kayak Dan dia tidak pernah menjatuhkan lawannya teman-teman. Dalam wawancara begini dia tidak pernah menjatuhkan lawannya, justru dia mengangkat lawannya. Nanti Anda simak sendiri. ronde 1 gue akan menang KO atas dasar apa? Gue kan nggak ngelihat dia sparringnya kayak gimana. Gue kan nggak tahu kondisi fisik dia sekarang seperti apa. Nah, jadi KKJ sudah menargetkan bahwasanya 2 ronde atau 3 ronde aja dia bisa bertahan. Randy Pangalila bisa bertahan dari KKJ ini. Kata KKJ dia sudah jago memang. So I cannot say that, but I will surely say aku akan kasih semua yang aku. Dan perkataan KKJ ini menjadi polemik teman-teman bagi netizen ya. Dan ini klarifikasi atau pemberitahuan langsung dari Randy Pangalila. Punya selama 2 tahun ini skill yang sudah aku bina, selama 4 bulan ini fisik yang sudah aku bina, I will give the best of Nah, pada saat pertandingan nanti dia akan memberikan semuanya atau dia akan memberikan yang terbaik teman-teman. my life di tanggal 22 Juni. Bang, udah pernah lihat berapa skor Dan dia akan memberikan yang terbaik, apa yang selamanya ini dia latih, apa yang selama ini dia bina, itu juga yang akan dia ekspresikan atau dia keluarkan pada saat pertandingan dengan KKJ nanti. tendangan dan pukulan KJ? Sudah, gimana? Ya nanti kita harus dilihat juga YouTube berikutnya. Nah, dia host tanya apakah dia sudah melihat tendangan dan pukulan KKJ. Tidak ada yang rahang yang kuat teman-teman kalau di atas ring ya. Pukulan sama tendangan itu bukan menjadi tolak ukur pada saat di atas ring. Berapa skor tendangan saya? Malam ini diupload malam ini diupload guys. Pasti itu yang tadi aku mau. Kalau KKJ memang tendangannya yang pukulannya yang memang mendominasi lebih kuat teman-teman ya. Bilang dari awal, yang pasti di sini aku mau kita sama-sama tunjukkan apa itu skill yang baik. Kalau Randy Pangalila dia menangnya di kaki teman-teman ya. Banyak lawannya yang memang tidak tahan dengan kakinya Randy Pangalila ini, sangat-sangat keras teman-teman. Jadi Indonesia harus melihat ini yang namanya skill. Jadi menang kalah itu bonus buat gua. Karena Nah, betul sekali dari pernyataannya ini ya. Pernyataan Randy Pangalila ini betul-betul stay humble atau rendah hati teman-teman. Menang kalah itu bonus bagi dia. buat gua kepengen ngeliat ini nih yang namanya skill. Kalaupun gua harus menang, asik. Nah, kalaupun dia harus menang katanya ya. Jadi memang Randy Pangalila ini teman-teman apa ya, pintar mengolah bahasa juga dan mencerna mana pertanyaan jebakan atau tidak teman-teman. Gitu. Menang dengan indah. Yes, gitu. Kalaupun kalah, Dan dia tidak sombong. Kalau dia akan menang katanya dengan sesuatu yang indah ya. Berarti permainannya permainan cantik. Kalaupun kalah ya kalahnya dengan teratur ya teman-teman. tetap mainkan dengan sangat indah. Skill yang baik. Kalau saya sorry, tadi mungkin mereka bilang Nah, langsung dipotong. Memang tidak punya attitude, kan belum waktunya bicara si KKJ ini ya. Langsung dipotong teman-teman. harus main cantik. Yang penting main sampai habis. Ya itu benar memang. Nah, ya benar, tapi ya Anda akan lihat sendiri nanti bagaimana mereka ini ya. Bukan sebenarnya atlet itu bukan cuma dilihat dari segi penampilannya di atas ring, tapi bagian dari attitude sebenarnya. Cuman kalau saya di kickboxing atau Muay Thai ini emang agak sedikit nafsu, jadi agak Oh, dia nafsu katanya. Boxing dan Muay Thai ini agak sedikit nafsu. Berarti dia orangnya ini apa ya? Barbar memang teman-teman. brutal, mainnya agak brutal kalau di kickboxing sama Muay Thai, jadi makanya itu saya bilang. Oh, bukan brutal, bukan barbar, memang brutal ya. Memang Anda lihat sendiri, memang dia kalau berkelahi atau
pada saat fighting di atas ring teman-teman memang brutal dia atlet PON teman-teman, ini atlet PON Indonesia yang menang. Kalau dia bisa bertahan ronde 1-2 bagus, mantap. Astaga, itu bukan masalah saya kok. Berarti kalau sudah bertahan 1 atau 2 ronde kata sudah mantap katanya, sudah jago berarti dia. Berarti orang ini memang kalau KKJ ini memang kalau memang eksekusi lawan cepat teman-teman ya. Target KO bukan target KO-nya, tapi saya kalau main memang brutal. Jadi ya gitulah kalau main Muay Thai. Ya memang kalau main katanya brutal. Ini cocok melawan Rotang ini ya. Ada artis Thailand atau Filipina itu namanya Rotang. Itu keras memang dia. Itu kickboxing gitu. Soalnya tapi begini, kalau dia mainnya brutal. Nah, dia mainnya ini pendapat dari Randy Pangalila teman-teman. Saya rasa seru teman-teman ya, simak terus. Dia juga harus hati-hati. Kalau dia main terlalu brutal lawan saya, ya nanti malam ini ditontonlah YouTube-nya. Jadi teman-teman memang apa ya? Kalau lihat dari segi pengalaman sih sama-sama berpengalaman ini. Cuma memang Randy Pangalila lebih teratur ya daripada KKJ ini ya, dari segi attitude ya. YouTube-nya di Bandung juga boleh kan? Boleh. Nah, nanti dilihat sendiri di YouTube kata teman-teman. Pertandingan atau waktu Randy Pangalila bertanding atau mengalahkan lawannya. Lihat aja bagaimana cara bermain itu. Itu untuk maksudnya gini, kalau mau main brutal hati-hati, jangan sampai malah jadi terbalik kan. Nah, ini pesan dari Randy Pangalila. Kalau main brutal ya, setidaknya Anda ya berhati-hatilah. Karena apa? Khawatirnya dengan dia akan kalah dengan kebrutalannya itu sendiri teman-teman. Karena sudah banyak contoh ya, sudah banyak apa namanya yang terjadi di atas ring seperti itu. Gitu. Kira-kira kalian dukung siapa? Randy Pangalila main cantik atau KKJ main brutal? Semangat ya, sombong-sombong, norak-norak di atas ring, pas pertandingan 1-2 ronde langsung keok. Banyak seperti itu teman-teman. Petarung yang songong, brutal ya, tidak mengenal kasihan. Ujung-ujungnya akhirnya kalah juga di atas ring. Tuh kemarin lawan Paris, wah berdarah-darah kan, wah pagi lah dia, kalau ini kan dia cuma lari terus dia joget di TikTok. Nah, Anda lihat kalau mungkin pernah lihat pertandingan Mike Tyson teman-teman. Mike Tyson itu salah satu petarung yang sangat-sangat brutal, sangat-sangat di atas ring, tapi dia punya attitude yang baik teman-teman ya. Dia bisa menempatkan kebrutalannya itu pada saat harus dia brutal, beringas di mana. Nah, itulah petarung sejati teman-teman yang namanya Mike Tyson itu. Nah, kita lihat pertandingan nanti. Apakah KKJ ini bisa menempatkan kebrutalannya tersebut atau tidak? Soalnya dia saya lihat memang brutal ya, terburu-buru ya, nafsu ya. Ini kita tuh latihan itu harus jangan terlalu serius, ada fun. Sedangkan si Randy Pangalila ini perawakannya, Randy Pangalila ini dia tenang, adem ya, dingin pokoknya ya. Tapi ini sebenarnya lebih bahaya teman-teman, karena tidak nampak teman-teman. Ya ada waktu kita serius, joget-joget itu tidak salah lah. Nggak salah. Nah, ini ada pertanyaan dari seorang wartawan ya. Katanya pelatihannya KKJ ini tidak serius ya. Habis latihan main TikTok goyang-goyang katanya. Joget TikTok, gimana? Memaki teman-teman. Ini dia memaki loh. Cukimai ini bahasa kami Sulawesi ini maaf ya, bahaya itu. Bisa dibilang mamanya dikentot, mamanya itu Cukimai itu. Bahaya teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tidak punya attitude teman-teman. Astaga. Thank you Kakak Roy. Tadi selama Kakak Roy Waduh, ini bahaya ini kalau sudah memaki begini. Berarti ini orang tidak punya sikap ya. Mudah-mudahan saja Anda bisa menang di atas ring. Kita bisa menilai teman-teman. feel dikit perbedaan latihan waktu Kakak lawan Paris dan hari ini gimana? Kenapa? Ngeliat pengakuan Kakak. Jadi ini respon dari Randy Pangalila atas
pertanyaan dari wartawan dan jawaban dari KKJ tadi. Nah, ini responnya dari Randy Pangalila, teman. Roy katanya beda latihannya jadi sepele. Sebentar. Ini inner circle. Ini inner circle. Inner circle. Oh iya, pertanyaan yang bagaimana supaya lawan itu terhanyut dengan pertanyaannya, teman-teman, dan mengurangi tingkat kewaspadaan pada saat bertanding. Hati-hati, tipu, jangan percaya. Nah, itu maksudnya, dia tipu, jangan percaya. Apakah itu hanya... Nah, itu kan ditipu, jangan percaya, artinya mereka menggiring opini bahwasannya KKJ ini tidak terlalu serius latihannya, atau seperti apa ya? Rit, buat saya, oh dia nggak latihan, padahal latihannya keras banget. Nah, jadi seolah-olah menggiring opini kepada lawan bahwasanya lawan kita ini tidak latihan. Jadi kita, karena dia tidak latihan serius, kita anggap santai aja. Wah, juga ya, hebat pintar itu. Tapi siapapun lawan saya nanti, ya. Ternyata lawannya itu latihan keras, teman-teman, sehingganya pada saat di atas ring kalah lawannya ini karena sudah tergiring opini dari pertanyaan dari wartawan tadi. Memang pintar ya Randy Pangalila ini ya. Kebetulan di depan ini lawan saya akan KKJ. Saya persiapannya tetap akan melawan sesuatu yang sangat. Oke, jadi memang betul-betul sudah siap ya. Mudah-mudahan kita akan bisa menyaksikan sama-sama pertandingan KKJ melawan Randy Pangalila atau Repang ya. Sangat sulit untuk saya. Sama saya juga gitu, begitu. Mindsetnya begitu. Saling puji nih, saling puji. Di tanggal 22 Juni nanti, teman-teman. Oh, saling puji katanya. Jadi ya seperti itu, teman-teman. Thank you. Pertanyaan berikut. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe-nya, klik lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Dan berikan komentar Anda yang sopan di bawah ya. Pertandingan akan dilanjutkan, video juga akan dilanjutkan ke part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini ada media. Oke, saya mau bertanya. Oke, nah ini.